Berapa banyak dari kita yang pernah bertanya dalam hati, apakah ada cara yang lembut dan alami untuk melawan kanker tanpa harus mengandalkan pil mahal atau prosedur yang menakutkan? Jawabannya mungkin tersembunyi di dapur rumah kita sendiri, bukan dalam bentuk obat, bukan juga dari teknologi canggih, melainkan dari sesuatu yang sangat sederhana dan hangat, yaitu secangkir teh herbal. Setiap tahun lebih dari 18 juta orang di seluruh dunia didiagnosis dengan kanker. Namun kebanyakan dari kita tidak pernah mendengar bahwa ada tanaman alami yang telah diteliti secara ilmiah, mampu membantu tubuh melawan sel kanker dengan cara yang menakjubkan, tanpa merusak sel sehat, tanpa efek samping yang menyiksa. Bahkan dalam banyak kasus tumbuhan ini bisa tumbuh di halaman belakang rumah. Kenapa tidak banyak yang membicarakannya? Karena kenyataannya ada satu hal yang tidak bisa dipungkiri. Tidak ada keuntungan miliaran dolar dari pencegahan alami. Tidak ada kampanye besar dari perusahaan farmasi untuk mempromosikan tanaman yang bisa tumbuh sendiri. Tidak ada iklan televisi untuk teh yang bisa Anda buat hanya dengan merebus air. Namun bukan berarti khasiatnya tidak nyata. Berbagai penelitian laboratorium telah menunjukkan bahwa beberapa jenis teh herbal dapat memicu apoptosis, yaitu proses alami di mana sel rusak atau sel kanker menghancurkan diri sendiri. Ini bukan cerita rakyat. Ini adalah sains yang didukung oleh data. Hari ini Anda akan diajak menjelajahi kekuatan tersembunyi dari berbagai jenis teh herbal yang jarang dibicarakan, tetapi memiliki potensi luar biasa untuk kesehatan. Terutama bagi Anda yang telah berusia 60 tahun ke atas dan ingin tetap kuat, jernih, dan mandiri. Kami telah mengumpulkan tidak hanya ramuan tradisional, tetapi juga fakta ilmiah terbaru yang mendukungnya. Dan yang lebih menarik lagi, teh paling kuat akan kami bahas terakhir. Teh yang bahkan membuat para peneliti terkejut karena efeknya yang begitu dahsyat, namun tetap alami. Apakah Anda sudah terbiasa minum teh herbal atau baru ingin mencobanya? Hari ini bisa jadi awal dari sebuah perubahan kecil yang berdampak besar. Jangan lupa, tetap bersama kami hingga akhir, karena setiap cangkir teh yang akan kami bahas bisa menjadi pintu menuju tubuh yang lebih sehat dan masa depan yang lebih cerah. Dunia modern saat ini dipenuhi dengan informasi tentang obat baru, terapi mutakhir, dan teknologi canggih untuk mengatasi kanker. Namun di balik semua kemajuan tersebut ada sesuatu yang pelan, tapi pasti mulai dilupakan, yaitu kekuatan alami yang telah digunakan manusia selama ribuan tahun sebelum dunia mengenal laboratorium dan resep dokter. Salah satu kekuatan itu adalah teh herbal. Teh herbal bukanlah sesuatu yang asing bagi sebagian besar budaya di dunia. Dari Tiongkok hingga Timur Tengah, dari India hingga Eropa, berbagai masyarakat telah menggunakan tanaman tertentu sebagai minuman penyembuh. Sebagian besar digunakan untuk menenangkan tubuh, meredakan nyeri, meningkatkan pencernaan, atau mengatasi infeksi ringan. Tapi seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, banyak dari teh ini kini terbukti memiliki potensi lebih besar, termasuk dalam membantu tubuh melawan kanker. Namun mengapa informasi ini tidak tersebar luas? Jawabannya mungkin terdengar pahit, karena tidak ada kekuatan komersial yang besar di balik daun teh yang bisa dipetik sendiri di kebun. Tidak ada insentif bagi industri besar untuk mempromosikan sesuatu yang tidak bisa dipatenkan atau dijual dalam kemasan mewah. Itulah sebabnya teh yang sangat sederhana dan mudah diakses seringkali terabaikan, bahkan oleh mereka yang sangat membutuhkan solusi alami. Padahal dalam banyak penelitian terkini, ditemukan bahwa senyawa tertentu dalam tanaman herbal dapat bekerja mendukung proses apoptosis, yaitu mekanisme biologis yang memungkinkan tubuh untuk menghancurkan sel-sel yang rusak atau berbahaya, termasuk sel kanker. Selain itu, beberapa teh juga membantu meredakan peradangan, menyeimbangkan hormon, dan meningkatkan imunitas, faktor-faktor penting dalam pencegahan dan pemulihan dari kanker. Kami di sini tidak menjanjikan keajaiban. Kami tidak menyebut bahwa teh herbal bisa menggantikan pengobatan medis konvensional. Tapi kami percaya bahwa tubuh manusia diciptakan dengan kemampuan luar biasa untuk menyembuhkan dirinya sendiri jika diberikan dukungan yang tepat. Dan teh herbal adalah salah satu bentuk dukungan yang paling alami, aman, dan penuh potensi. Dalam video ini kami akan memperkenalkan kepada Anda 19 jenis teh herbal yang masing-masing memiliki kekuatan unik. Ada yang membantu membersihkan racun dari tubuh, ada yang mendukung kesehatan hati, ada yang secara langsung membantu sel kanker menghancurkan diri. Mereka bukan sekadar minuman hangat, mereka adalah alat bantu alami yang penuh harapan. Setiap teh akan kami bahas dengan pendekatan ilmiah, dilengkapi studi terkini, dan panduan cara menyeduhnya di rumah. Kami tidak hanya mengandalkan tradisi tapi juga sains. Kami juga akan mengajak Anda berinteraksi, berbagi pengalaman, dan memilih teh mana yang paling sesuai untuk Anda dan keluarga.
Karena di usia 60 tahun ke atas setiap langkah kecil dalam menjaga kesehatan menjadi sangat berarti. Dan kadang langkah itu dimulai dari hal sederhana, seperti memilih teh yang tepat untuk tubuh Anda. Mari kita mulai dengan salah satu teh yang paling mengejutkan dalam daftar ini, yaitu teh daun sirsak, atau sering disebut juga dengan graviola. Meskipun buah sirsak cukup populer, karena rasa manisnya yang segar, ternyata justru bagian daunnya yang menyimpan kekuatan luar biasa dalam mendukung kesehatan tubuh, terutama dalam melawan kanker. Daun sirsak mengandung senyawa aktif yang dikenal sebagai acetogenins, sebuah kelompok senyawa alami yang telah diteliti karena kemampuannya dalam menghentikan pertumbuhan sel kanker. Salah satu keajaiban dari acetogenins adalah kemampuannya untuk memicu apoptosis, yaitu proses biologis di mana sel kanker secara alami menghancurkan dirinya sendiri tanpa merusak sel sehat di sekitarnya. Dalam sebuah studi laboratorium tahun 2024, ekstrak daun sirsak terbukti efektif dalam menghancurkan sel kanker melanoma. Selain itu, penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa daun sirsak memiliki efek yang sama terhadap sel kanker payudara, pankreas, usus besar, dan prostat. Temuan-temuan ini membuat teh daun sirsak menjadi salah satu pilihan alami yang paling menjanjikan untuk memperkuat sistem pertahanan tubuh melawan penyakit berat. Cara menyeduh teh ini cukup mudah. Ambil 2 hingga 3 lembar daun sirsak yang telah dikeringkan. Rebus dalam air panas selama 10 hingga 15 menit. Rasanya agak pahit dengan sentuhan rasa tanah yang menenangkan. Tetapi banyak orang merasa efek setelah meminumnya membuat tubuh terasa lebih ringan dan tenang. Penting untuk diingat bahwa meskipun daun sirsak memiliki potensi besar, ia bukanlah pengganti pengobatan medis konvensional, melainkan sebagai pelengkap alami yang dapat memberi tubuh kita tambahan kekuatan secara perlahan, namun efektif. Apakah Anda pernah mencoba teh daun sirsak sebelumnya? Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Mungkin cerita Anda bisa menjadi inspirasi bagi orang lain untuk mulai mencoba sesuatu yang alami, namun penuh harapan. Teh hitam mungkin sudah menjadi bagian dari rutinitas harian banyak orang, baik untuk sarapan sore hari atau sekadar penghangat tubuh di saat hujan. Namun di balik rasanya yang familiar, ternyata teh hitam menyimpan manfaat kesehatan yang luar biasa, terutama dalam mendukung tubuh melawan sel kanker. Teh hitam kaya akan antioksidan, khususnya kelompok senyawa yang disebut theaflavins. Salah satu jenis theaflavin yang paling kuat adalah theaflavin 3 galate. Senyawa ini telah diteliti karena kemampuannya memperlambat pertumbuhan sel kanker, khususnya pada kanker usus besar, payudara, dan prostat. Dalam sebuah studi laboratorium yang dilakukan pada tahun 2024, ditemukan bahwa teh hitam yang dikonsumsi setiap hari membantu mengecilkan ukuran tumor pada tikus percobaan. Studi tersebut menunjukkan bahwa senyawa dalam teh hitam memicu apoptosis atau penghancuran diri sel kanker secara alami tanpa merusak jaringan sehat di sekitarnya. Salah satu kelebihan besar dari teh hitam adalah kemudahan dalam penyajiannya. Cukup seduh 1 kantong teh dalam air panas selama 3 hingga 5 menit. Minum 2 hingga 3 cangkir. Setiap hari dapat memberi tubuh Anda manfaat antioksidan yang stabil dan alami. Agar manfaatnya maksimal, disarankan untuk menghindari menambahkan gula. Jika ingin menambahkan susu atau sedikit lemon, itu tetap bisa dilakukan sesuai selera pribadi. Teh hitam yang dikonsumsi tanpa pemanis justru bekerja lebih efektif dalam proses biologis tubuh, terutama dalam hal detoksifikasi dan perlindungan sel. Apakah Anda sudah terbiasa minum teh hitam? Jika iya, bagaimana cara Anda menyajikannya? Apakah lebih suka diseduh hangat atau diminum dingin? Apakah menambahkan rempah seperti jahe atau kayu manis? Ceritakan pengalaman Anda, karena bisa jadi inspirasi untuk orang lain yang baru ingin mencoba. Teh hitam bukan hanya sekadar penghangat suasana, tapi bisa menjadi teman sehari-hari dalam menjaga kesehatan. Dari dalam teh moringa, atau dikenal juga sebagai teh daun kelor, merupakan salah satu jenis teh herbal yang sering disebut sebagai keajaiban dari alam. Pohon kelor yang dijuluki Miracle Tree telah digunakan selama berabad-abad dalam pengobatan tradisional di berbagai negara seperti India, Filipina, dan beberapa wilayah di Afrika. Kini ilmu pengetahuan modern mulai mengejar dan mengungkap berbagai manfaat luar biasa dari daun ini. Daun moringa mengandung konsentrasi tinggi nutrisi dan senyawa aktif seperti klorogenik asid dan quercetin. Keduanya adalah antioksidan kuat yang berfungsi melindungi DNA dari kerusakan akibat radikal bebas serta membantu menghambat transformasi sel normal menjadi sel kanker. Dalam studi tahun 2023, ekstrak daun moringa terbukti mampu memperlambat pertumbuhan sel kanker payudara dan kanker usus besar. Tidak hanya itu, senyawa dalam moringa juga terbukti dapat memicu apoptosis, yaitu proses penghancuran diri secara alami pada sel yang tidak sehat, termasuk sel kanker. Proses ini membantu tubuh kita membersihkan sel yang rusak dan mencegah perkembangannya menjadi tumor. Cara membuat teh moringa pun cukup mudah.
Seduh 1 hingga 2 sendok teh daun moringa kering dalam air panas selama 5 hingga 10 menit. Rasanya ringan dan bersahaja, cocok dikombinasikan dengan sedikit madu atau perasan lemon jika diinginkan. Disarankan untuk minum 1 hingga 2 cangkir sehari untuk mendapatkan manfaat secara bertahap. Banyak orang baru mengenal moringa saat melihat produk bubuknya di toko makanan sehat. Namun dalam bentuk teh daun murni, moringa menawarkan pendekatan yang lebih alami dan menenangkan untuk dikonsumsi secara rutin. Apakah Anda sudah pernah mencoba teh moringa sebelumnya atau baru mengenalnya sekarang? Ceritakan pengalaman Anda di kolom komentar. Setiap cerita bisa menjadi motivasi untuk orang lain mencoba hidup lebih sehat dengan cara yang sederhana namun berdampak. Teh oolong sering disebut sebagai perpaduan sempurna antara teh hijau dan teh hitam. Proses fermentasinya yang setengah matang membuat teh ini memiliki rasa yang kaya, namun tetap menyimpan kandungan antioksidan yang kuat. Tidak hanya terkenal di budaya Tiongkok, teh oolong kini juga mulai dikenal di berbagai belahan dunia karena manfaatnya untuk kesehatan tubuh, termasuk dalam melawan penyakit kanker. Oolong mengandung polifenol dan teaflavin, senyawa antioksidan yang sangat efektif dalam mengurangi stres oksidatif di dalam tubuh. Stres oksidatif adalah salah satu pemicu utama kerusakan sel dan berkembangnya sel kanker. Oleh karena itu, teh oolong dapat membantu tubuh menjaga integritas sel dan memperkuat sistem imun. Dalam sebuah studi tahun 2024 ditemukan bahwa konsumsi rutin teh oolong membantu meningkatkan perlindungan antioksidan dalam tubuh, terutama pada individu yang memiliki risiko tinggi terhadap kanker paru dan ovarium. Studi tersebut juga mencatat bahwa peserta yang rutin minum teh oolong menunjukkan lebih sedikit tanda-tanda kerusakan sel dan memiliki kemampuan lebih baik dalam menetralisir radikal bebas. Cara menyeduh teh oolong cukup sederhana. Seduh 1 sendok teh daun oolong kering dalam air panas selama 3 hingga 5 menit. Waktu terbaik untuk meminumnya adalah di antara waktu makan, agar tubuh lebih mudah menyerap zat aktif yang terkandung di dalamnya. Anda bisa mengonsumsi 2 hingga 3 cangkir sehari. Namun jika Anda sensitif terhadap kafein, sebaiknya pilih seduhan yang lebih ringan atau konsumsi di pagi hari. Apakah Anda sudah pernah mencoba teh oolong sebelumnya? Jika belum, mungkin inilah saat yang tepat untuk mencobanya. Bagi Anda yang menyukai rasa teh yang kompleks dengan manfaat maksimal, teh oolong bisa menjadi pilihan yang sangat baik. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman Anda di kolom komentar. Siapa tahu cerita Anda bisa menjadi awal dari perjalanan sehat orang lain. Thyme mungkin lebih dikenal sebagai bumbu dapur yang memberikan aroma khas pada masakan daging atau sup. Namun saat diseduh menjadi teh daun, thyme berubah menjadi minuman herbal yang memiliki manfaat luar biasa, terutama untuk sistem imun dan perlindungan sel tubuh dari kerusakan. Salah satu senyawa utama dalam daun thyme adalah thymol, sebuah antioksidan dan antibakteri alami yang telah diteliti karena kemampuannya dalam melawan peradangan serta memicu proses apoptosis atau penghancuran diri sel yang tidak normal, termasuk sel kanker. Dalam studi tahun 2023, thymol menunjukkan efektivitas dalam memicu apoptosis pada sel kanker paru-paru dan payudara yang diuji di laboratorium. Menariknya, thymol bekerja sangat selektif, hanya menargetkan sel yang rusak dan meninggalkan sel sehat tanpa gangguan tambahan. Hal ini membuat thyme menjadi salah satu pilihan teh herbal yang sangat lembut namun berdampak kuat. Selain itu, thyme juga dikenal dapat membantu mengurangi peradangan kronis. Kondisi ini sering menjadi akar dari banyak penyakit degeneratif, termasuk kanker. Dengan mengurangi peradangan, tubuh dapat bekerja lebih efisien dalam memperbaiki dan mempertahankan jaringan sehat. Cara menyeduh teh thyme cukup mudah. Ambil 1 hingga 2 sendok teh daun thyme kering. Seduh dalam air panas selama 5 hingga 10 menit. Rasa yang dihasilkan cenderung earthy. Dengan sedikit sentuhan mint, Anda bisa menambahkan lemon atau setetes madu untuk memperkaya cita rasanya. Minumlah 1 hingga 2 cangkir per hari untuk mendukung sistem kekebalan tubuh Anda secara alami. Bagi banyak orang, thyme hanya digunakan dalam resep makanan. Tapi sekarang Anda tahu bahwa daun kecil ini menyimpan manfaat besar ketika dijadikan teh. Apakah Anda pernah mencoba teh thyme sebelumnya atau hanya menggunakannya sebagai bumbu dapur? Ceritakan pengalaman Anda, karena setiap cerita bisa memberi inspirasi pada orang lain yang sedang mencari solusi alami untuk menjaga kesehatan. Teh hibiscus dikenal dengan warna merah, cerahnya yang mencolok dan rasa asam menyerupai cranberry. Namun selain tampilannya yang menarik, teh ini ternyata memiliki manfaat kesehatan yang sangat besar, terutama dalam mendukung tubuh melawan kerusakan sel dan kanker. Bunga hibiscus kaya akan senyawa alami seperti antosianin dan flavonoid. Keduanya adalah antioksidan kuat yang bekerja dengan cara melawan stres oksidatif, yaitu kondisi di mana radikal bebas merusak struktur sel dan DNA yang sehat.
Jika tidak dikendalikan, stres oksidatif dapat menjadi salah satu pemicu utama munculnya kanker. Dalam sebuah penelitian yang diterbitkan pada tahun 2024, ekstrak bunga hibiscus terbukti mampu memicu dua proses penting dalam sistem pertahanan tubuh, yaitu apoptosis dan autofagi. Apoptosis adalah proses di mana sel yang rusak menghancurkan dirinya sendiri, sedangkan autofagi membantu tubuh membersihkan sisa-sisa sel yang rusak sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih serius. Hasil studi tersebut menunjukkan bahwa teh hibiscus efektif terhadap sel kanker paru dan memiliki potensi dalam mendukung perlawanan terhadap leukemia dan kanker lambung. Hal ini membuat hibiscus menjadi salah satu jenis teh herbal yang tidak hanya menyegarkan, tetapi juga sangat bermanfaat untuk perlindungan sel. Cara membuatnya cukup mudah. Seduh 1 hingga 2 sendok teh kelopak kering hibiscus dalam air panas selama 5 hingga 10 menit. Anda bisa menikmatinya hangat maupun dingin, namun disarankan untuk tidak menambahkan gula agar manfaat kesehatannya tetap optimal. Jika ingin sedikit rasa manis, gunakan madu dalam jumlah kecil. Apakah Anda sudah pernah mencoba teh hibiscus sebelumnya? Jika belum, mungkin ini saat yang tepat untuk menjadikannya bagian dari rutinitas harian Anda. Bagikan pengalaman Anda di komentar, karena siapa tahu pengalaman Anda dapat membantu orang lain mencoba sesuatu yang sehat dan penuh warna. Teh chamomile sudah lama dikenal sebagai minuman yang menenangkan pikiran dan membantu tidur lebih nyenyak. Tapi tahukah Anda bahwa bunga mungil berwarna putih? Kekuningan ini juga memiliki sifat anti kanker yang kuat. Berkat kandungan flavonoid utamanya, yaitu apigenin, teh chamomile tidak hanya bekerja untuk merilekskan tubuh, tetapi juga melindungi sel dari kerusakan. Apigenin adalah antioksidan yang mampu mengurangi peradangan, melawan stres oksidatif, dan mendorong apoptosis, yaitu proses alami di mana tubuh menghancurkan sel-sel yang tidak normal, termasuk sel kanker. Dalam sebuah tinjauan ilmiah tahun 2023 terhadap 18 studi, ditemukan bahwa chamomile tidak hanya efektif dalam mendukung perlindungan sel sehat, tetapi juga membantu meringankan efek samping dari terapi kanker, seperti mual dan luka di mulut. Teh chamomile menjadi pilihan yang sangat ideal, terutama bagi mereka yang sedang menjalani pemulihan atau perawatan, karena tidak hanya membantu tubuh secara fisik, tetapi juga secara emosional dan mental melalui efek penenang alaminya. Cara menyajikannya pun sangat mudah. Seduh 1 hingga 2 sendok teh bunga chamomile kering dalam air panas selama 5 hingga 10 menit. Rasanya lembut, floral, dan menyenangkan. Biasanya dikonsumsi 1 hingga 2 cangkir sehari, terutama di malam hari sebelum tidur. Chamomile juga aman untuk sebagian besar orang dan dapat diminum secara rutin. Namun jika Anda memiliki alergi terhadap tanaman keluarga aster seperti ragweed, sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter. Apakah teh chamomile sudah menjadi bagian dari rutinitas malam Anda, atau baru terpikir untuk mencobanya sekarang? Bagikan cerita Anda, karena bisa jadi ada orang lain yang sedang mencari cara alami untuk tidur lebih nyenyak sekaligus memperkuat kesehatan dari dalam. Jahe telah lama dikenal sebagai rempah yang bermanfaat untuk meredakan mual, memperlancar pencernaan, dan menghangatkan tubuh. Namun di balik semua itu, jahe juga memiliki potensi luar biasa dalam mendukung tubuh melawan kanker, terutama melalui senyawa aktifnya yang dikenal sebagai gingerol. Gingerol adalah senyawa bioaktif yang memberi jahe rasa pedas khasnya. Tetapi lebih dari itu, gingerol juga memiliki sifat antiinflamasi dan antioksidan yang kuat. Dalam sebuah penelitian tahun 2024 ditemukan bahwa ekstrak jahe mampu menghambat penyebaran sel kanker ovarium dengan cara memblokir jalur pertumbuhan tumor. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa gingerol dapat memperlambat perkembangan sel kanker usus besar dan membantu menghentikan perkembangbiakan sel berbahaya tersebut. Salah satu keunggulan teh jahe adalah kemampuannya untuk memberikan manfaat ganda. Ia tidak hanya membantu tubuh menghancurkan sel kanker, tetapi juga meringankan efek samping dari pengobatan kanker seperti mual saat kemoterapi. Hal ini membuat jahe menjadi sekutu yang sangat berharga bagi mereka yang sedang menjalani proses penyembuhan. Untuk membuat teh jahe, Anda cukup memotong 3 hingga 5 iris tipis jahe segar, lalu seduh dalam air panas selama sekitar 10 menit. Anda bisa menambahkan sedikit madu atau perasan lemon sesuai selera, tapi sebaiknya tidak berlebihan agar manfaat alaminya tetap terjaga. Teh jahe bisa diminum 1 hingga 2 kali sehari, baik di pagi maupun sore hari, tergantung kebutuhan tubuh. Apakah Anda sudah terbiasa menggunakan jahe dalam masakan? Tapi bagaimana dengan menyeduhnya sebagai teh? Apakah Anda pernah merasakan manfaatnya secara langsung? Ceritakan di kolom komentar, karena pengalaman Anda bisa menjadi inspirasi bagi orang lain untuk mulai menambahkan jahe dalam rutinitas sehat mereka. Siapa sangka bahwa tanaman liar yang sering dianggap gulma, seperti dandelion, ternyata menyimpan rahasia besar dalam dunia kesehatan, khususnya ketika akarnya dijadikan teh.
Dandelion ruti atau teh akar dandelion telah lama digunakan dalam pengobatan tradisional untuk mendukung fungsi hati dan proses detoksifikasi tubuh. Kini penelitian modern menunjukkan bahwa akar tanaman ini juga memiliki potensi dalam membantu tubuh melawan kanker. Akar dandelion mengandung senyawa aktif seperti taraksasterol, inulin, dan luteolin yang memiliki sifat anti-inflamasi dan antioksidan kuat. Dalam sebuah studi laboratorium tahun 2024, ekstrak akar dandelion terbukti dapat memicu apoptosis atau penghancuran diri sel kanker, khususnya pada kasus kanker kolorektal. Menariknya, proses ini berlangsung tanpa merusak sel sehat yang ada di sekitarnya. Selain itu, akar dandelion juga mendukung fungsi detoksifikasi alami melalui hati dan ginjal, membantu tubuh mengeluarkan zat-zat beracun yang jika menumpuk dalam jangka panjang dapat menyebabkan peradangan dan peningkatan risiko kanker. Manfaat ganda ini membuat teh akar dandelion menjadi pilihan ideal bagi mereka yang ingin memperkuat sistem pertahanan tubuh secara menyeluruh. Untuk menyajikannya, Anda hanya perlu menyeduh 1 hingga 2 sendok teh akar dandelion yang telah dikeringkan dan dipanggang ke dalam air mendidih selama 10 menit. Rasanya cenderung pahit dan bersahaja, tapi bisa dipadukan dengan sedikit kayu manis atau madu. Jika diinginkan, sebaiknya mulailah dengan 1 cangkir per hari dan konsultasikan dengan dokter terlebih dahulu jika Anda sedang menggunakan obat tertentu, karena teh ini juga mempengaruhi sistem detoks tubuh. Apakah Anda pernah memandang dandelion sebagai tanaman pengganggu? Kini saatnya melihatnya dengan cara yang berbeda. Sebuah gulma, bagi sebagian orang, ternyata bisa menjadi penyembuh alami bagi tubuh yang bijak. Milk thistle, atau dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai tanaman susu duri, adalah salah satu tanaman herbal yang telah digunakan selama berabad-abad untuk mendukung kesehatan hati. Namun penelitian terbaru menunjukkan bahwa manfaat tanaman ini jauh melampaui detoksifikasi liver, terutama ketika diseduh menjadi teh. Senyawa utama yang membuat milk thistle begitu kuat adalah silimarin, sebuah zat aktif yang memiliki sifat antioksidan dan antiinflamasi yang tinggi. Tidak hanya membantu melindungi sel-sel hati dari kerusakan, tetapi juga menunjukkan potensi dalam menghambat pertumbuhan sel kanker. Dalam studi tahun 2025, silimarin terbukti dapat memicu apoptosis dan menghambat pembelahan sel kanker, terutama pada kanker payudara, prostat, dan kulit. Efek ini terjadi karena silimarin membantu mengatur hormon tubuh serta meningkatkan kemampuan sistem imun dalam mengenali dan menghancurkan sel-sel yang tidak normal. Hati adalah organ penting yang berperan dalam mendetoksifikasi racun, termasuk karsinogen atau zat pemicu kanker. Ketika hati berfungsi optimal, tubuh akan lebih mampu melawan zat berbahaya dan mempertahankan keseimbangan hormon yang sehat. Karena itu, menjaga kesehatan hati adalah langkah penting dalam pencegahan kanker, dan teh milk thistle bisa menjadi sekutu alami dalam proses tersebut. Cara membuat teh ini cukup sederhana. Tumbuk kasar 1 sendok teh, biji milk thistle, lalu seduh dalam air panas selama 10 hingga 15 menit. Rasanya ringan, sedikit nati, dan cocok diminum tanpa tambahan apapun. 1 cangkir per hari sudah cukup untuk mendukung fungsi hati dan memperkuat perlindungan sel tubuh. Apakah Anda pernah mencoba milk thistle sebelumnya? Entah sebagai suplemen atau teh alami? Jika belum, mungkin ini saat yang tepat untuk mengenalnya lebih dekat. Karena tubuh kita layak mendapatkan perlindungan terbaik dari dalam secara alami dan lembut. Teh akar likoris atau akar manis dikenal karena rasa alami yang manis dan aroma khasnya yang menenangkan. Namun selain menjadi bahan populer dalam permen dan minuman tradisional, akar likoris juga menyimpan potensi besar dalam dunia kesehatan, terutama dalam mendukung keseimbangan hormon dan membantu melawan kanker. Senyawa aktif utama dalam akar likoris adalah glycyrrhizin, sebuah senyawa kuat yang telah diteliti karena kemampuannya dalam mengatur keseimbangan hormon serta melindungi tubuh dari peradangan kronis dan kerusakan sel. Studi tahun 2023 menunjukkan bahwa glycyrrhizin membantu tubuh mengatur reseptor estrogen dan androgen, 2 hormon yang berperan besar dalam perkembangan kanker payudara dan prostat. Dengan menghambat aktivitas hormon berlebih, glycyrrhizin membantu memperlambat pertumbuhan sel kanker yang sensitif terhadap hormon. Selain itu, akar likoris juga mendukung sistem imun dan membantu mengurangi stres oksidatif. 2 hal yang sangat penting dalam menjaga tubuh tetap kuat, terutama saat usia bertambah. Untuk membuat teh ini cukup seduh 1 sendok teh akar likoris kering dalam air panas selama 5 hingga 7 menit. Rasanya manis secara alami, sehingga Anda tidak perlu menambahkan gula. Minuman ini bisa menjadi pilihan yang menyenangkan dan bermanfaat, terutama jika dikonsumsi 1 cangkir per hari. Namun penting untuk diingat bahwa akar likoris bisa meningkatkan tekanan darah jika dikonsumsi berlebihan. Jadi bagi Anda yang memiliki riwayat tekanan darah tinggi atau sedang mengonsumsi obat tertentu, sangat disarankan berkonsultasi dengan dokter sebelum menjadikannya rutinitas.
Apakah Anda sudah pernah mencicipi teh akar likoris sebelumnya? Atau hanya mengenalnya sebagai bahan rasa manis alami? Ceritakan di kolom komentar karena bisa jadi pengalaman Anda akan membantu orang lain mengenal manfaat tersembunyi dari teh yang satu ini. Jamur reishi sering dijuluki sebagai jamur keabadian karena telah digunakan lebih dari 2000 tahun dalam pengobatan tradisional Asia. Kini khasiatnya tidak hanya diakui secara turun-temurun, tetapi juga telah dibuktikan melalui berbagai penelitian ilmiah modern, terutama dalam peranannya membantu tubuh melawan kanker. Reishi mengandung kombinasi unik dari beta-glukan dan triterpenoid, dua senyawa bioaktif yang telah terbukti mendukung sistem kekebalan tubuh, mengurangi peradangan dan membantu tubuh mengenali serta menghancurkan sel kanker. Dalam studi laboratorium tahun 2023, ekstrak jamur reishi menunjukkan kemampuan untuk menghambat pertumbuhan tumor paru-paru serta melindungi jaringan paru-paru sehat dari kerusakan. Salah satu kekuatan besar dari reishi adalah kemampuannya memperkuat sistem imun tubuh secara menyeluruh. Ia tidak hanya fokus pada sel kanker, tetapi juga meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit lain, termasuk peradangan kronis, kelelahan, dan stres yang seringkali melemahkan pertahanan alami tubuh. Cara menyeduh teh reishi sedikit berbeda dari teh herbal biasa karena bentuknya berupa irisan kering. Anda perlu merebus 1,5 hingga 2 gram irisan jamur reishi dalam air selama 30 menit hingga zat aktifnya larut sepenuhnya. Rasanya cenderung pahit dan bersahaja, namun bisa dikombinasikan dengan jahe atau sedikit madu agar lebih mudah dikonsumsi. Teh reishi sebaiknya diminum dalam jumlah kecil, 1 cangkir sehari, idealnya di pagi hari atau saat perut kosong untuk membantu penyerapan maksimal. Teh ini sangat cocok bagi Anda yang ingin memperkuat daya tahan tubuh secara menyeluruh, terutama saat memasuki usia lanjut. Apakah Anda pernah mendengar atau mencoba teh jamur reishi sebelumnya? Jika belum, mungkin ini saat yang tepat untuk mencobanya dan merasakan manfaat luar biasa dari salah satu jamur paling dihormati di dunia pengobatan alami. Biji ketumbar selama ini lebih dikenal sebagai bumbu dapur yang memberikan cita rasa khas pada berbagai masakan. Namun saat diseduh menjadi teh, biji kecil ini berubah menjadi minuman herbal yang lembut namun penuh manfaat, khususnya dalam membantu tubuh membersihkan racun dan mendukung kesehatan sel. Salah satu senyawa utama dalam biji ketumbar adalah linalool, sebuah senyawa dengan sifat antioksidan dan detoksifikasi yang kuat. Linalool telah diteliti karena kemampuannya membantu tubuh menghilangkan logam berat seperti timbal dan merkuri. Zat-zat ini, jika menumpuk dalam tubuh, dapat merusak DNA dan meningkatkan risiko kanker. Tidak hanya itu, sebuah studi yang diterbitkan tahun 2023 menunjukkan bahwa ekstrak akar ketumbar mampu memperlambat pertumbuhan sel kanker lambung dan menghentikan penyebarannya. Hasil ini menunjukkan potensi besar ketumbar sebagai pendukung alami dalam pencegahan kanker dan perlindungan sel. Teh biji ketumbar sangat cocok untuk dikonsumsi secara rutin, terutama bagi mereka yang tinggal di lingkungan perkotaan atau sering terpapar polusi. Karena selain membantu membersihkan tubuh dari racun, teh ini juga bersifat menenangkan sistem pencernaan dan memperkuat fungsi hati serta ginjal. Untuk membuatnya cukup tumbuk ringan, 1 sendok teh biji ketumbar, lalu seduh dalam air panas selama 10 menit. Rasanya ringan, sedikit citrus, dan mudah dinikmati. Anda bisa meminumnya 1 hingga 2 kali sehari, idealnya dalam keadaan perut kosong, agar manfaat detoksnya bekerja lebih efektif. Apakah Anda pernah mencoba teh dari biji ketumbar sebelumnya? Atau selama ini hanya menggunakannya dalam masakan? Mungkin sekarang saat yang tepat untuk mengenal sisi lain dari rempah yang satu ini. Sisi yang bisa membantu Anda menjaga sel tetap sehat dan tubuh tetap bersih dari dalam. Buah delima dikenal karena bijinya yang merah berair dan kaya antioksidan. Namun tahukah Anda bahwa bagian yang biasanya dibuang, yaitu kulit delima, ternyata memiliki khasiat yang jauh lebih kuat, terutama dalam membantu tubuh melawan sel kanker. Kulit buah delima kaya akan ellagic acid dan punicalagin, 2 senyawa antioksidan yang telah diteliti karena kemampuannya dalam menghambat pertumbuhan sel kanker, serta memicu apoptosis atau penghancuran diri sel yang rusak. Dalam sebuah studi tahun 2023 ditemukan bahwa ekstrak kulit delima secara signifikan menghambat penyebaran sel kanker serviks di laboratorium. Apa yang membuat teh dari kulit delima begitu istimewa adalah potensinya untuk melindungi sel sehat sambil secara selektif menargetkan sel yang tidak normal. Hal ini sangat penting dalam upaya mencegah kanker karena membantu tubuh mempertahankan keseimbangan tanpa menimbulkan efek samping, seperti pada beberapa terapi kimia. Selain itu, teh kulit delima juga mendukung sistem imun dan membantu meredakan peradangan kronis. 2 faktor yang sangat berkaitan erat dengan perkembangan penyakit degeneratif, termasuk kanker. Cara membuat teh ini cukup unik.
Cuci dan keringkan kulit delima terlebih dahulu, kemudian giling hingga menjadi bubuk. Haluskan 1 sendok teh bubuk tersebut dan seduh dalam air mendidih selama 5 hingga 10 menit. Anda bisa meminumnya 1 cangkir sehari tanpa tambahan gula agar manfaat antioksidannya tetap utuh. Apakah Anda pernah berpikir untuk menggunakan kulit delima sebagai teh? Jika belum, mungkin ini waktu yang tepat untuk mulai memanfaatkannya secara utuh. Karena seringkali yang kita anggap limbah justru menyimpan potensi penyembuhan yang luar biasa. Matcha adalah bentuk teh hijau paling murni dan paling pekat yang berasal dari tradisi Jepang. Berbeda dengan teh biasa, matcha dibuat dengan cara menggiling seluruh daun teh menjadi bubuk halus yang kemudian dikocok dengan air panas untuk diminum. Dengan cara ini, semua nutrisi dalam daun teh bisa diserap secara maksimal oleh tubuh. Matcha sangat kaya akan senyawa epigallocatechin galate atau EGCG yang dikenal sebagai salah satu antioksidan paling kuat dalam dunia. Tanaman EGCG telah diteliti karena kemampuannya dalam menghentikan pertumbuhan sel kanker, mengurangi peradangan, dan bahkan memblokir pembentukan pembuluh darah baru yang dibutuhkan tumor untuk bertahan hidup. Dalam studi laboratorium tahun 2023 ditemukan bahwa ekstrak matcha mampu mengurangi kelangsungan hidup sel kanker payudara dengan cara mengubah proses produksi energi di dalam sel kanker. Proses ini pada dasarnya memotong suplai bahan bakar sel sehingga mereka tidak bisa berkembang lebih lanjut. Selain manfaat anti kanker, matcha juga mendukung kesehatan hati, sistem imun, dan bahkan fungsi otak karena kandungan L-theanine yang membantu menenangkan sistem saraf tanpa menyebabkan kantuk. Untuk menyajikan matcha, cukup gunakan 1 hingga 2 gram bubuk matcha, lalu kocok dengan air panas yang tidak mendidih sampai larut dan berbusa. Rasanya lembut, sedikit pahit dan segar. Minum 1 cangkir di pagi hari sudah cukup untuk mendapatkan manfaat energik dan perlindungan sel sepanjang hari. Apakah Anda pernah mencoba matcha sebelumnya atau baru mengenalnya sekarang? Jika Anda mencari cara yang lezat sekaligus menyehatkan untuk memulai hari, matcha bisa menjadi pilihan yang sangat tepat dan penuh manfaat. Teh hijau adalah salah satu jenis teh yang paling dikenal di seluruh dunia dan telah digunakan selama ribuan tahun dalam budaya Asia sebagai minuman kesehatan. Kini, dengan dukungan ilmu pengetahuan modern, teh hijau diakui memiliki berbagai manfaat luar biasa, khususnya dalam pencegahan dan dukungan melawan kanker. Teh hijau kaya akan senyawa katekin, terutama epigallocatechin galate atau EGCG, yang merupakan antioksidan. Sangat kuat, EGCG bekerja dengan cara menghambat pertumbuhan sel kanker, mengurangi peradangan, dan membantu proses apoptosis, yaitu penghancuran diri alami pada sel yang rusak. Dalam studi epidemiologi yang dilakukan di Tiongkok, ditemukan bahwa wanita yang mengonsumsi lebih dari 4 cangkir teh hijau per hari memiliki risiko lebih rendah terkena kanker payudara. Studi lain juga menunjukkan korelasi antara konsumsi teh hijau dan penurunan risiko kanker ovarium, khususnya pada wanita usia lanjut. Selain kemampuan melawan sel kanker, teh hijau juga mendukung detoksifikasi melalui hati, memperkuat sistem kekebalan, dan membantu tubuh melindungi DNA dari kerusakan akibat radikal bebas. Semua ini menjadikan teh hijau sebagai pilihan alami yang luar biasa untuk menjaga kesehatan jangka panjang. Untuk menikmati teh hijau, cukup seduh 1 sendok teh daun teh hijau dalam air panas, sekitar 80 derajat Celcius selama 2 hingga 3 menit. Hindari menyeduh terlalu lama agar tidak menghasilkan rasa pahit yang berlebihan. Minumlah 2 hingga 3 cangkir sehari untuk hasil optimal. Teh hijau sangat cocok dikonsumsi di pagi atau siang hari karena juga mengandung kafein ringan yang bisa memberikan energi tambahan tanpa membuat jantung berdebar. Apakah teh hijau sudah menjadi bagian dari kebiasaan Anda? Jika belum, mungkin inilah saat yang tepat untuk mulai menjadikannya ritual harian demi perlindungan tubuh secara alami dan menyeluruh. Teh fermentasi gelap atau yang dikenal sebagai dark tea adalah jenis teh yang mengalami proses fermentasi panjang dan kompleks. Teh ini berasal dari Tiongkok dan telah digunakan dalam pengobatan tradisional untuk membantu pencernaan dan membersihkan tubuh dari racun. Namun manfaatnya ternyata jauh lebih dalam, terutama dalam mendukung pencegahan kanker. Dark tea kaya akan senyawa polifenol besar seperti theabrownin dan polisakarida antioksidan yang bekerja secara perlahan tetapi sangat efektif untuk menetralisir radikal bebas. Senyawa ini membantu menurunkan stres oksidatif dan memperbaiki kerusakan sel yang dapat memicu mutasi atau pembentukan sel kanker. Dalam sebuah studi yang dilakukan pada tahun 2023, ekstrak dari dark brick tea terbukti menghambat pertumbuhan sel kanker hati dan paru-paru. Studi ini juga menunjukkan bahwa konsumsi teh fermentasi secara rutin dapat memicu apoptosis, yaitu proses penghancuran diri pada sel yang telah rusak atau berkembang tidak normal.
Selain potensi anti kanker, teh fermentasi gelap juga membantu menyeimbangkan kadar gula darah, meningkatkan metabolisme lemak dan memperkuat sistem pencernaan. Ini membuatnya sangat ideal dikonsumsi oleh orang dewasa yang ingin menjaga keseimbangan tubuh secara menyeluruh. Cara penyajian teh ini serupa dengan teh daun pada umumnya. Seduh 1 sendok teh daun teh, fermentasi dalam air, mendidih selama 5 hingga 7 menit. Rasanya lebih dalam sedikit bersahaja dengan aroma khas tanah yang hangat. Teh ini cocok diminum setelah makan atau saat sore hari. Jika Anda belum pernah mencoba teh fermentasi gelap ini, mungkin saatnya mengenal rasa dan manfaatnya yang istimewa. Karena di balik warna gelapnya tersembunyi potensi besar untuk mendukung tubuh tetap bersih, seimbang, dan terlindungi dari dalam. Teh Kohki adalah jenis teh herbal yang berasal dari Asia Timur, khususnya Jepang dan Tiongkok. Teh ini dibuat dari daun tanaman Engelhartia chrysolepis yang telah digunakan dalam pengobatan tradisional selama berabad-abad sebagai penyehat hati dan penurun tekanan darah. Namun yang membuat teh Kohki semakin menarik adalah kemampuannya dalam mendukung perlindungan sel dan potensi anti kankernya. Teh Kohki mengandung 2 senyawa flavonoid utama, yaitu astilbin dan taksifolin. Keduanya dikenal karena efek antioksidan yang sangat kuat, serta kemampuan menetralkan radikal bebas yang dapat merusak DNA dan memicu pertumbuhan sel kanker. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa konsumsi teh Kohki dapat meningkatkan aktivitas enzim antioksidan dalam darah dan hati, sehingga memperkuat perlindungan alami tubuh terhadap kerusakan sel. Meskipun belum banyak studi yang secara langsung menghubungkan teh Kohki dengan pengobatan kanker pada manusia, hasil uji laboratorium menunjukkan bahwa ekstrak teh ini berkontribusi dalam memperlambat perkembangan sel abnormal, serta mengurangi peradangan yang menjadi dasar dari banyak penyakit kronis termasuk kanker. Cara menyajikan teh Kohki mirip dengan teh herbal lainnya. Seduh 1 sendok teh daun kering dalam air panas selama 5 hingga 10 menit. Rasanya ringan dan sedikit pahit, namun bisa diberi tambahan madu jika diinginkan. Teh ini sangat cocok dikonsumsi 1 hingga 2 cangkir per hari sebagai bagian dari rutinitas menjaga kesehatan secara menyeluruh. Jika Anda belum pernah mendengar tentang teh Kohki sebelumnya, Anda tidak sendirian. Teh ini memang belum sepopuler teh hijau atau oolong. Namun dengan kekayaan senyawa aktifnya teh Kohki, layak untuk menjadi bagian dari pilihan alami dalam mendukung tubuh yang kuat dan tahan terhadap ancaman sel jahat. Honokiol adalah senyawa alami yang diekstrak dari kulit pohon magnolia dan telah menjadi pusat perhatian dalam dunia medis alami karena potensi luar biasanya dalam mendukung tubuh melawan kanker. Ketika dijadikan teh atau ekstrak herbal, senyawa ini menawarkan perlindungan menyeluruh yang bekerja hingga ke tingkat seluler. Honokiol bekerja melalui berbagai jalur biologis yang dikenal mampu menghambat perkembangan sel kanker. Salah satunya adalah dengan memblokir aktivitas jalur NF-kappa B dan PI3K-mTOR, 2 jalur utama yang sering terlalu aktif dalam sel kanker. Honokiol juga terbukti dapat memicu apoptosis serta menghambat proses angiogenesis, yaitu pembentukan pembuluh darah baru yang digunakan tumor untuk mendapatkan nutrisi. Dalam sejumlah studi laboratorium, Honokiol telah menunjukkan efektivitas tinggi terhadap berbagai jenis kanker, termasuk melanoma, leukemia, kanker paru, prostat, usus besar, hingga glioblastoma yang sangat agresif. Senyawa ini tidak hanya menyerang sel kanker, tetapi juga melindungi jaringan sehat dari kerusakan oksidatif. Untuk mendapatkan manfaat Honokiol secara alami, Anda dapat menggunakan kulit magnolia kering yang diseduh dalam air panas selama sekitar 10 hingga 15 menit. Rasanya khas, sedikit pahit dan bersahaja. Jika tersedia dalam bentuk bubuk atau teh kering, pilih produk yang murni tanpa campuran agar manfaatnya lebih maksimal. Karena konsentrasi senyawa aktifnya cukup kuat, disarankan untuk mengonsumsi 1 cangkir per hari sebagai bagian dari rutinitas menjaga kesehatan. Konsultasikan terlebih dahulu dengan ahli herbal atau tenaga medis jika Anda sedang dalam pengobatan tertentu. Honokiol memang belum sepopuler teh hijau atau chamomile, tetapi potensinya tidak bisa diabaikan. Jika Anda mencari solusi alami yang bekerja dalam diam, namun kuat dari dalam tubuh, maka teh kulit magnolia dengan Honokiol bisa menjadi pilihan yang sangat bijak. Setelah mengenal satu persatu jenis teh herbal yang telah kita bahas sekarang, saatnya kita melihat gambaran besarnya. Apa benang merah yang menghubungkan semua teh ini? Apa alasan mereka begitu berharga dalam mendukung tubuh melawan kanker dan menjaga kesehatan secara menyeluruh? Jawabannya terletak pada 2 mekanisme utama, yaitu kemampuan memicu apoptosis dan sifat antiinflamasi.
Apoptosis adalah proses biologis alami, di mana sel yang rusak atau tidak normal menghancurkan dirinya sendiri. Sebuah sistem pembersihan sel yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan tubuh dan mencegah berkembangnya tumor atau kanker. Dalam banyak kasus, kanker proses apoptosis terganggu, sehingga sel yang seharusnya mati malah terus membelah dan menyebar. Sebagian besar teh herbal yang telah kita bahas seperti teh, daun sirsak, matcha kulit delima, dan jahe telah menunjukkan kemampuan dalam mendukung proses apoptosis melalui kandungan senyawa aktif mereka. Baik itu melalui gingerol, EGCG-ellagic acid, maupun acetogenins, masing-masing bekerja secara selektif, menyerang sel kanker tanpa merusak jaringan sehat. Selain itu, hampir semua teh ini juga memiliki sifat antiinflamasi yang kuat. Peradangan kronis adalah akar dari banyak penyakit degeneratif, termasuk kanker. Sifat antiinflamasi yang dimiliki oleh teh, seperti chamomile, licorice reishi, dan green tea, membantu meredam kondisi inflamasi di dalam tubuh dan menciptakan lingkungan internal yang sehat. Kombinasi antara efek pro-apoptosis dan antiinflamasi ini menjadikan teh herbal bukan hanya sekadar minuman hangat, tetapi juga alat perlindungan alami yang bisa digunakan setiap hari. Mereka bekerja secara lembut dari dalam tubuh, memberikan kekuatan tanpa efek samping yang berat, seperti pada terapi kimia. Setiap tegukan teh yang Anda minum bukan hanya untuk kenyamanan, melainkan juga investasi kecil bagi kesehatan sel dan masa depan tubuh Anda. Karena dalam dunia yang penuh tantangan kesehatan, kekuatan terbesar sering datang dari sesuatu yang paling sederhana. Kita telah menelusuri satu persatu 19 jenis teh herbal dari berbagai penjuru dunia, masing-masing dengan kisahnya sendiri, masing-masing dengan kekuatan unik yang tersembunyi dalam daun, akar bunga, atau bahkan kulit buah. Semuanya memiliki satu tujuan yang sama, yaitu membantu tubuh Anda bekerja lebih efektif dalam menjaga keseimbangan kesehatan, melawan sel-sel yang menyimpang, dan memperkuat pertahanan dari dalam. Dari teh sederhana, seperti chamomile yang menenangkan, hingga matcha yang memberikan energi sekaligus antioksidan tingkat tinggi. Dari teh akar dandelion yang mendetoksifikasi hingga honokiol, dari kulit magnolia yang mampu menghentikan jalur pertumbuhan tumor. Semuanya berbagi kualitas yang sangat penting, yaitu mendukung proses apoptosis dan mengurangi peradangan. Tidak semua teh harus Anda konsumsi sekaligus. Justru kekuatan sejati datang ketika Anda memilih satu atau dua jenis yang paling sesuai dengan kebutuhan tubuh Anda, lalu menjadikannya bagian dari rutinitas harian. Minum teh bukan hanya sekadar meneguk cairan hangat, tetapi juga memberi tubuh waktu untuk beristirahat, mencerna, menyerap, dan menyembuhkan. Jika Anda adalah seseorang yang telah berusia 60 tahun ke atas, maka teh ini bukan sekadar pelengkap hidup sehat, tetapi juga menjadi jembatan antara ketenangan dan kekuatan, antara kenyamanan dan perlindungan. Ketika usia bertambah, tubuh mulai menunjukkan tanda-tanda perlambatan. Namun bukan berarti kita harus menyerah atau pasrah. Justru inilah saat terbaik untuk lebih mendengarkan tubuh dan memberikan apa yang dibutuhkannya secara lembut dan alami. Apakah Anda merasa lelah dengan berbagai informasi kesehatan yang rumit dan sulit diterapkan? Teh herbal memberi kita pendekatan yang sederhana, alami, dan terjangkau. Tidak membutuhkan resep dokter. Tidak harus dibeli dengan harga mahal. Hanya perlu niat dan komitmen untuk memulai perubahan kecil. Teh juga mengajarkan kita tentang proses. Tidak ada hasil instan. Daun harus diseduh dengan air panas, dibiarkan meresap pelan-pelan dan kemudian dinikmati dengan kesadaran. Sama seperti tubuh kita, ia butuh waktu untuk memulihkan diri. Butuh dukungan yang konsisten, butuh perhatian penuh kasih, bukan paksaan. Setiap jenis teh yang telah dibahas mengandung senyawa yang telah diuji secara ilmiah, bukan hanya berdasarkan cerita turun-temurun. Teh daun sirsak menunjukkan kemampuannya dalam menghentikan sel melanoma. Teh black menurunkan pertumbuhan tumor usus besar dalam studi hewan. Teh moringa mendukung DNA tetap stabil. Teh oolong memperbaiki stres oksidatif pada mereka yang berisiko kanker paru, dan masih banyak lagi. Semua ini memberikan kita satu pesan bahwa tubuh manusia diciptakan dengan kecerdasan luar biasa. Ia tahu bagaimana melawan jika diberikan alat yang tepat. Dan teh herbal adalah alat alami yang telah digunakan sejak nenek moyang kita, dan kini kembali dibuktikan oleh sains modern. Jadi Anda tidak perlu mencari solusi kesehatan di tempat yang jauh. Terkadang jawabannya ada di dapur Anda, ada di cangkir teh yang Anda seduh setiap pagi, ada dalam kebiasaan kecil yang Anda lakukan dengan cinta dan perhatian. Jadikan teh bukan hanya sebagai minuman, tetapi sebagai simbol niat Anda untuk terus menjaga dan menghargai tubuh Anda, untuk tetap kuat, mandiri, dan sehat dalam setiap tahap kehidupan.
Kini setelah Anda mengenal begitu banyak jenis teh herbal dengan manfaat luar biasa, langkah selanjutnya ada di tangan Anda. Anda tidak perlu mengubah segalanya secara drastis atau mencoba semua teh sekaligus. Cukup pilih satu jenis teh yang paling sesuai dengan kebutuhan tubuh atau gaya hidup Anda. Mulailah dari sana. Setiap perubahan besar dimulai dari satu langkah kecil. Jika Anda sering merasa lelah atau mengalami peradangan ringan, mungkin teh jahe atau teh reishi bisa menjadi pilihan terbaik. Jika Anda ingin meningkatkan sistem imun dan menjaga keseimbangan hormon, maka teh likoris atau teh milk thistle bisa menjadi teman harian Anda. Dan jika Anda sedang fokus pada pencegahan kanker dan detoksifikasi mendalam, mungkin teh daun sirsak teh kulit delima atau teh matcha adalah titik awal yang ideal. Lebih dari sekadar menyeduh dan meminum teh, ritual ini bisa menjadi momen refleksi harian, sebuah jeda di tengah kesibukan untuk kembali terhubung dengan tubuh Anda. Dengan setiap tegukan, Anda bisa merasakan bahwa Anda sedang merawat diri Anda sendiri, bahwa Anda sedang memberi sinyal kepada tubuh bahwa ia layak diperhatikan dan dijaga. Kami percaya bahwa kesehatan bukan hanya tentang tidak sakit, tetapi tentang memiliki energi, harapan, dan kendali atas hidup Anda sendiri. Ketika Anda minum teh herbal setiap hari, Anda sedang melakukan tindakan kecil namun konsisten untuk melindungi masa depan Anda. Teh bukanlah obat ajaib, tetapi ia bekerja bersama tubuh Anda, bukan melawannya. Cobalah untuk tidak sekadar minum teh, tetapi menjadikannya bagian dari rutinitas harian yang penuh kesadaran. Seduh dengan tenang, hirup aromanya dan nikmati rasanya. Sambil melakukannya, pikirkan hal-hal positif yang ingin Anda capai. Bayangkan tubuh Anda menjadi lebih kuat, lebih ringan, dan lebih seimbang. Kami juga ingin mendengar cerita dari Anda. Apakah Anda sudah pernah mencoba salah satu dari teh-teh yang dibahas? Apakah Anda memiliki pengalaman pribadi yang bisa menginspirasi orang lain? Ceritakan di kolom komentar. Kisah Anda bisa menjadi titik terang bagi seseorang yang sedang mencari harapan dalam proses penyembuhannya. Dan jika Anda merasa informasi ini bermanfaat, jangan lupa untuk membagikannya kepada teman saudara atau orang yang Anda cintai. Mungkin mereka sedang membutuhkan solusi alami yang lembut dan efektif seperti ini. Juga jangan lupa untuk menyukai video ini berlangganan saluran dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan tips kesehatan alami lainnya yang akan kami bagikan setiap minggu. Perjalanan menuju kesehatan tidak harus sulit, tidak harus mahal, tidak harus penuh tekanan. Kadang cukup dimulai dari hal yang sangat sederhana, seperti secangkir teh yang Anda pilih dengan penuh kesadaran dan cinta. Ingatlah bahwa setiap hari adalah kesempatan baru untuk memperbaiki, merawat, dan melindungi tubuh Anda. Dan setiap tegukan teh bisa menjadi langkah menuju masa depan yang lebih sehat dan lebih bermakna. Kami percaya bahwa Anda layak mendapatkan hidup yang penuh energi, kejernihan, dan ketenangan. Tidak peduli berapa usia Anda atau apa kondisi Anda saat ini, Anda tetap bisa mengambil kembali kendali atas kesehatan Anda. Dan mungkin semuanya bisa dimulai dari secangkir teh hari ini. Kadang dalam hidup kita lupa bahwa tubuh berbicara kepada kita setiap hari, melalui rasa lelah, melalui ketegangan ringan, atau bahkan melalui perasaan tidak nyaman yang muncul tanpa sebab jelas. Tubuh sebenarnya memberi sinyal, minta diperhatikan, minta dirawat, minta dihargai. Minum teh bisa menjadi salah satu cara sederhana untuk menjawab panggilan itu. Tidak perlu seremonial, tidak perlu rumit. Hanya sebuah momen tenang di pagi hari atau sore hari ketika Anda bisa duduk sebentar, bernapas, dan menyadari bahwa Anda sedang melakukan sesuatu untuk kebaikan diri sendiri. Jika selama ini Anda merasa kesehatan Anda bukan prioritas, jika Anda sering menunda-nunda untuk mulai menjaga diri, maka ini bisa menjadi titik awalnya. Tidak perlu menunggu gejala besar atau peringatan dari dokter. Untuk memulai perubahan, cukup dengan satu keputusan kecil seperti memilih teh moringa daripada kopi manis di pagi hari, atau menutup hari dengan teh chamomile, alih-alih camilan berlemak. Kami ingin Anda tahu bahwa Anda tidak sendirian dalam perjalanan ini. Banyak orang di luar sana sedang mencari cara untuk merasa lebih baik secara alami dan berkelanjutan. Itulah sebabnya komunitas sangat penting. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai tempat saling menguatkan, saling berbagi, dan saling mendukung. Ceritakan kepada kami teh, apa yang paling membuat Anda penasaran? Apakah Anda pernah merasakan perubahan nyata setelah minum teh tertentu? Mungkin Anda memiliki resep khusus campuran herbal yang diwariskan turun-temurun. Bagikan semua itu di sini, karena siapa tahu kisah Anda akan menjadi alasan seseorang memulai perjalanan sehat mereka sendiri. Dan jika Anda merasa video ini membuka wawasan baru, berikan tanda suka, bagikan ke orang yang Anda cintai, dan jangan lupa berlangganan saluran kami.
Kami akan terus membagikan informasi yang jujur dan bernilai agar Anda bisa hidup dengan lebih sadar, lebih kuat, dan lebih bahagia. Satu tegukan satu langkah, satu keputusan kecil hari ini bisa menjadi awal dari perjalanan luar biasa ke arah tubuh yang lebih sehat dan jiwa yang lebih damai. Kesehatan lansia adalah sebuah anugerah yang tidak datang begitu saja. Ia perlu dijaga, dirawat, dan dihargai seiring waktu. Banyak orang mengira bahwa menua berarti harus menerima berbagai penurunan fungsi tubuh. Padahal kenyataannya tidak harus begitu. Dengan pilihan yang tepat dan pendekatan yang konsisten, tubuh tetap bisa kuat, aktif, dan seimbang di usia lanjut. Selama video ini kita telah mengenal berbagai jenis teh herbal yang bukan hanya sekadar minuman, tetapi juga alat alami yang mendukung tubuh kita untuk bertahan dan pulih. Teh yang membantu membersihkan racun, teh yang memicu penghancuran sel rusak, dan teh yang menenangkan pikiran. Semua itu bukan hanya bermanfaat secara fisik, tetapi juga memberi kekuatan mental dan emosional. Teh herbal adalah bagian dari filosofi hidup yang sederhana, namun dalam menjaga kesehatan, tidak selalu harus dimulai dari rumah sakit atau pengobatan mahal. Kadang cukup dari dapur rumah sendiri, dari kebiasaan kecil yang dijalankan setiap hari. Dan bagi Anda yang memasuki usia emas, kebiasaan ini bisa menjadi fondasi penting untuk menjaga kualitas hidup tetap optimal. Mengapa ini penting? Karena kesehatan lansia tidak hanya menyangkut panjang umur, tetapi juga menyangkut kemampuan untuk tetap mandiri, berpikir jernih, dan menjalani hari dengan penuh semangat. Dengan tubuh yang terjaga dan pikiran yang tenang, hari tua bisa menjadi fase paling bermakna dalam hidup Anda. Kami berharap apa yang Anda temukan dalam video ini bukan hanya menjadi informasi, tapi juga inspirasi, bahwa Anda merasa lebih yakin, lebih optimis, dan lebih berdaya dalam mengambil kendali atas kondisi tubuh Anda, dan bahwa Anda percaya setiap langkah kecil yang Anda ambil hari ini akan membawa dampak besar untuk masa depan Anda. Akhirnya kami ingin mengucapkan terima kasih telah meluangkan waktu bersama kami. Jangan lupa untuk berbagi video ini kepada orang tua, sahabat, atau siapapun yang Anda sayangi. Karena dengan membagikan pengetahuan ini, Anda turut berkontribusi dalam mendukung kesehatan lansia secara lebih luas. Ingatlah, Anda layak hidup sehat di usia berapapun. Dan kadang semua bisa dimulai hanya dari secangkir teh yang Anda pilih hari ini.